Oke, Bapak Ibu semuanya, para peserta KKSI, aplikasi branding, iBrush, dan cutting sticker, pertemuan yang kelima akan segera kita mulai. Akan disambungkan oleh Bapak Ibu Satria dari Indonesia. Terima kasih Bapak-bapak panitia dari Camp Kreatif belajar secara online dan daring ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semuanya dari para peserta ataupun juga yang mendampingi. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Nah, mungkin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yoga Satria, saya dari PT Astra Densu Motor, dan saat ini saya berada di bagian Corporate Social Responsibility, dan untuk bertanggung jawab juga di kegiatan CSR Daihatsu khususnya di bidang kerjasama dengan SMK. Mungkin Bapak dan Ibu suara saya cukup jelaskah? Karena tadi yang suara di host kan agak kurang jelas ya. Kalau sudah cukup jelas boleh di chat gitu, jelas Pak gitu, biar saya juga mendapatkan feedback suaranya kekecilan atau suaranya terlalu besar, mungkin atau suaranya gimana gitu. Boleh nanti di chat saja di kolom komentar gitu ya. Di kolom chat, di kolom komentar. Okay. Nah, hari ini kebetulan baru sekali join di camp kreatif ini, dan kebetulan dari TKM Pertambangan Kebumen juga meminta untuk bisa sharing gitu ya, sharing, dan juga nanti insya Allah kita juga akan melakukan penjurian juga nanti di akhir. Nah, tentang apa ini materi kita, yaitu tentang uh, pengantar desain branding kendaraan. Ini kita ngomonginnya tidak perlu yang rumit-rumit dulu. Jadi ini adalah pengantar awal untuk Bapak dan Ibu dan juga teman-teman SMK yang akan melakukan suatu desain, akan melakukan suatu branding di kendaraan kita itu seperti apa gitu. Nah, khususnya kan nantinya di akhir itu kan ada juga yang namanya teknik branding menggunakan airbrush ataupun juga ada cutting sticker. Nah, itu cuman salah satu sarana metode. Nah, cuman yang hari ini akan kita bahas, yang akan saya sharingkan itu lebih kepada bagaimana kita approach, bagaimana kita membangun suatu branding kita agar bisa masuk dan juga agar bisa tepat sasaran ke yang kita tuju seperti itu. Nah, kebetulan saya dari PT Asa Daihatsu Motor di manufacturing kendaraan mobil. Nah, di sini kita juga selalu melakukan yang namanya branding. Branding itu tidak hanya sekedar membuat suatu desain terus kemudian di-share gitu ke masyarakat, tidak, tapi memang ada strategi-strateginya seperti itu. Nah, hari ini akan coba kita ulas satu persatu. Silahkan Bapak, dengan sesuai dengan ini ya materinya Camp Kreatif SMK Indonesia pembelajaran daring, lumayan juga nih untuk menambah ilmu buat teman-teman semua. Kalau misalnya kita ngomong soal branding, kita ngomongin soal desain, pastinya 2020 itu banyak sekali tren-tren yang muncul gitu ya, tren-tren desain yang muncul saat ini. Terus kita juga ingin membuat yang namanya branding, ingin melakukan suatu marketing yang akan kita lakukan melalui produk kita, itu akan ada banyak sekali caranya. Dan hari ini kita akan coba membahas satu persatu, mulai dari outline-nya itu apa sih itu branding, terus kemudian ya, penelitian atau research, dan juga yang terakhir membangun merek atau branding. Jadi sebelum kita nanti mulai ke bagian technical, sebelum kita mulai masuk ke bagian proses pembuatan airbrush dan juga cutting stikernya, kita harus tahu dulu konsepnya. Kita harus memulai membangun konsep di mindset kita bahwa yang akan kita desain, yang akan kita bangun itu memang sesuai dengan strategi yang kita buat. Nah, karena kebanyakan kalau misalnya kita lihat di tempat pembuatan stiker, airbrush, dan lain sebagainya, mereka
atau ke konsumen mungkin langsung lihat aja seleranya seperti apa, maunya seperti apa. Terus kemudian diberikan hasil desain, terus kemudian dipilih oleh konsumen secara langsung. Nah, kalau kita ngomonginnya soal perusahaan, kita ngomongin soal unit produk, terus kemudian kita ingin menjual apa yang kita miliki, pastinya nantinya juga akan ada banyak step-step yang harus dilakukan. Nah, mungkin gini dulu, kalau kita ngomongin soal branding ya, branding itu merupakan nama, istilah, tanda, simbol, kombinasi ya, dan sebagainya untuk mengidentifikasi barang atau jasa dan membedakannya dari para pesaing. Nah, contohnya di sini, di gambar slide ini tuh kita bisa melihat ada dua jenis mobil ya, ada Ayla dan juga ada Agya. Nah, untuk bapak dan ibu yang belum tahu kalau Ayla itu produknya Daihatsu, terus kemudian Agya itu produknya Toyota. Apakah bapak dan ibu tahu bahwa dua unit ini semuanya diproduksi oleh PT Asa Daihatsu Motor? Jadi di sini di Daihatsu kita memproduksi juga unit-unitnya Toyota gitu. Jadi memang sudah kita produksi. Nah, yang akan membedakan nantinya di pasaran itu adalah brandingnya. Orang-orang akan melihat, oh Daihatsu Ayla itu brandingnya seperti apa untuk anak muda, terus kemudian yang memang ekonomis dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau kita masuk lagi ke Agya, oh ternyata di Toyota itu lebih kepada peningkatan penjualannya. Mungkin kalau bisa harga jualnya nanti lebih tinggi karena Toyota. Nah, itu merupakan suatu branding yang dibentuk oleh merek Toyota gitu. Padahal kalau kita lihat di sini ternyata barangnya itu diproduksi oleh satu pihak yang sama yaitu Daihatsu. Tapi setelah masuk ke market, setelah masuk ke pasar, oh ternyata perspektifnya masing-masing itu berbeda di konsumen gitu. Nah, hari ini kita coba melihat strategi-strategi branding yang akan kita lakukan sebelum membuat suatu desain. Nah, sebelum kita masuk ke branding lagi lebih lengkap, kita lihat dulu jenis-jenis branding. Itu sebenarnya di sekitar kita tuh ada apa saja. Yang pertama ada produk branding, ya, di mana produk branding ini yang paling umum, yang Bapak Ibu semua lakukan setiap hari. Kalau kita punya produk yang ingin dijual, kita lakukan branding, gitu ya, agar membentuk suatu identitas khusus yang bisa membedakan dengan para pesaing. Contohnya kalau misalnya kita ngomongin soal handphone. Kita ngomongin soal handphone ya, ada handphone mereknya Samsung dan juga ada mereknya mungkin Xiaomi ya. Nah, dua merek ini tipenya itu sangat banyak, variannya sangat banyak, tapi branding yang sudah tertancap ke masyarakat, kalau misalnya kita pegang HP Samsung, pasti adalah HP yang lebih premium daripada Xiaomi. Padahal secara varian ada juga HP Xiaomi yang lebih mahal dari HP Samsung. Terus kemudian ada juga muncul HP jenis iPhone gitu. Jenis iPhone biasanya lebih dilihatnya lebih bagus, kameranya lebih bagus dan lain sebagainya. Padahal itu hanya branding gitu. Itu adalah mindset yang masuk ke masyarakat bahwa HP keluaran dari Apple itu produknya keren, produknya mewah dan lain sebagainya. Itu semua adalah strategi marketing dari masing-masing brand seperti itu. Nah, terus masuk yang kedua ada personal branding. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin tampil di depan umum, public figure. Terus kemudian ada misalnya ada wakil rakyat pada waktu pencalonan mereka ingin membuat suatu kesan yang bagus kepada dirinya, mereka akan melakukan personal branding. Coba kita lihat sekarang personal branding juga. Kita lihat trennya ya, kalau misalnya orang-orang yang bisa masuk ke programnya podcastnya Deddy Corbuzier itu adalah orang-orang yang spesial. Nah, itu juga suatu branding juga dari programnya Deddy Corbuzier. Terus kemudian orang-orangnya juga akan kelihatan di sana. Oh, ternyata orang-orang melihat bahwa pada saat diwawancarai, suatu narasumber itu bisa memberikan kesan yang baik. Padahal di balik itu belum tentu gitu. Itu hanya personal branding mereka. Nah, terus kemudian lanjut ada corporate branding. Contohnya Daihatsu. Daihatsu selalu memberikan branding-branding yang saat ini fokusnya berbeda-beda. Kalau dulu Daihatsu lebih kepada inovasinya, terus sekarang kita juga mensasar kepada anak muda gitu, biar kita kelihatan lebih fresh dan lain sebagainya. Nah, di situ branding kita lakukan, kita luncurkan produk-produk yang khusus anak muda, terus kemudian
acara-acara yang mendukung marketing kita semuanya tujuannya untuk anak muda. Itu ada corporate branding. Selanjutnya juga ada destination branding. Nah, memiliki kalau misalnya kita ngomongin suatu daerah, terus kita branding nih daerah Bandung terkenal dengan apanya, misalnya makanannya yang enak, nah makanannya apa, nah itu bisa masuk ke destination branding. Juga yang terakhir ada cultural branding. Contohnya kalau memiliki tujuan untuk mengenalkan produk di suatu lokasi yang khusus atau di misalnya di orang-orang di area Jawa gitu ya, di area Jawa orangnya terkenal dengan keuletannya, terus kemudian gesit, terus kemudian berjuangnya lebih kencang. Nah, itu semua cultural branding. Nah, yang hari ini kita fokuskan adalah product branding. Jadi kita akan coba membangun produk branding kita dari mulai awal hingga kita nanti menuangkannya, mengimplementasikan ke dalam media yang akan kita buat. Dalam case ini kita akan membranding sebuah kendaraan dengan media yaitu airbrush dan juga cutting sticker. Nah, sebelum kita lihat branding itu ternyata tuh ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti akan membuat branding kendaraan, akan membuat suatu desain di sana, harus ada beberapa poin yang ini. Sebenarnya tidak harus semua, tapi juga harus paling tidak salah satu poin-poin yang ada ini pasti terpenuhi. Yang pasti, yang nomor satu ada nama atau merek. Nah, nanti kalau misalnya kita membuat suatu branding produk, tentunya kita harus pikirkan dulu nama, terus kemudian logo. Logo juga harus dipikirkan. Logo itu tidak hanya asal buat. Logo akan ada filosofinya, terus kemudian dari mana uh, kok bisa dapat inspirasi logo seperti itu. Terus kemudian ada tampilan visual. Contohnya kalau desain produk kita seperti apa, desain kemasannya seperti apa, nanti desain yang kita tuangkan ke kendaraan kita hasilnya seperti apa. Terus kemudian kalau misalnya ada icon ya, kalau kita bilangnya icon, juru bicara atau maskot dan lain sebagainya. Nah itu nggak semua ada, cuman setiap perusahaan pasti akan membuat suatu icon tersendiri. Yang kelima seperti ada suara, jingle, lagu, tagline dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita ngomonginnya branding secara menyeluruh dari mulai dari awal marketingnya dan lain sebagainya. Nah, cuman kita akan nanti batasi aja karena hari ini kita membahas tentang branding kendaraan di mana airbrush dan juga cutting sticker nanti yang akan menjadi medianya. Jadi poin-poin seperti suara, juru bicara dan lain sebagainya itu bisa kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir juga ada kata-kata yang meliputi slogan, tagline, jingle, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat logo Daihatsu di bawah ya, logo Daihatsu itu zaman dulu itu Daihatsu punya tagline Innovation for Tomorrow. Innovation for Tomorrow itu waktu awal-awal muncul Xenia Avanza itu kita benar-benar gencar untuk memproduksi unit-unit inovasi-inovasi baru. Terus kemudian setelah berkembang lagi, oh ternyata branding kita mau dirubah. Kita ingin menjadi Daihatsu ingin menjadi produk yang bisa menemani masyarakat Indonesia. Jadi kita rubah branding kita menjadi Daihatsu Sahabatku. Dan itu yang kita gunakan sampai sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk